Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya yang diketahui bernama Holly. Dia terlihat sedang menyetir mobil dan menuju sebuah tempat. Di sini, dia juga sedang menjawab telepon dari suaminya yang menanyakan kabarnya. Jadi ceritanya, Holly ini hampir setiap akhir pekan selama 6 bulan terakhir selalu pergi keluar kota sendirian dengan alasan tuntutan pekerjaan dari kantornya. Singkat cerita, Holly akhirnya sampai ke tempat tujuannya, yang ternyata adalah sebuah hotel mewah di kaki pegunungan Aspen gitu nih guys. Di sana, Holly kemudian diantar oleh karyawan hotel yang bernama Dave menuju ke kamar yang sudah dipesankan seseorang untuknya. Dan seseorang itu adalah Efren, yang ternyata merupakan selingkuhan Holly. Sesampainya di dalam kamar, Holly menemukan sebuah amplop yang berisi pesan dari Efren. Dan dalam surat itu tertulis bahwa dia sedang tidak berada di kamar dan akan segera kembali. Kemudian di surat itu juga tertulis instruksi agar Holly segera mandi dan membuka surat satunya lagi yang berada di dekat wastafel. Singkatnya, setelah Holly selesai mandi, dia menemukan sebuah yang kotak berisi seperangkat alat tempur untuk ia gunakan ketika mereka bermain nanti. Holly yang mengerti maksud pesan tersebut, dia terlihat langsung memakai dan memasangnya. Setelah itu Holly hanya tinggal menunggu kedatangan Efren. Dan tidak lama dari itu, datanglah seorang pria yang sudah dinanti oleh Holly. Namun ternyata dia bukan Efren gitu nih guys. Akan tetapi, di sini Holly mengira bahwa pria itu adalah Efren. Setelah itu, dia pun langsung melakukan aksinya kepada Holly. Dan selama itu jugalah pria tersebut sama sekali tidak mengeluarkan suara. Bahkan, Holly sendiri juga terlihat santai menikmati permainannya. Akan tetapi, setelah beberapa saat, pria itu mulai beraksi dengan kasar. Holly yang mulai merasa kesakitan pun langsung meminta untuk berhenti. Dan pada akhirnya, main-main bersamanya pun langsung selesai. Pria itu kemudian terlihat langsung pergi meninggalkan Holly begitu saja. Setelah itu, rupanya dia menghampiri seseorang yang sedang tangannya terikat dan matanya tertutup. Jadi ternyata pria yang tertutup mulutnya itu adalah Efren nih guys. Sementara pria yang menghampirinya itu adalah Russell, yang merupakan suami sah Holly. Di sini, Russell kemudian memaksa Efren untuk berbohong kepada Holly. Tentunya agar Holly tetap percaya bahwa pria yang baru saja bermain-main dengannya adalah Efren. Di sini, Russell bahkan sampai mengancam akan melukai istri dan anaknya jika tidak menuruti perintahnya. Setelah itu, Russell memerintahkan Efren agar tidak ada satupun dari mereka berdua yang keluar dari kamar tersebut. Setelah itu, Russell pun langsung pergi. Efren kemudian terlihat membuka kunci borgol di tangan Holly. Di sini, Holly pun kecewa karena tadi Efren bermain dengan kasar. Bahkan Holly juga terlihat langsung bersiap-siap untuk pergi dari sana. Menyadari hal tersebut, Efren pun langsung meminta maaf dan berusaha menghalangi Holly agar tidak pergi. Singkatnya, hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Namun beberapa saat kemudian, Russell terlihat menelepon istrinya dan mengatakan bahwa pria yang sedang bersamanya di kamar hotel itu adalah seseorang yang sangat berbahaya. Tentu saja Holly pun terlihat sangat bingung, karena secara tiba-tiba Russell bisa mengetahui hubungannya dengan Efren. Dari sini kemudian terungkap fakta bahwa Efren ini adalah seorang mahasiswa kedokteran, sedangkan Holly sendiri adalah dosen pembimbingnya gitu nih guys.
Saat Russell mengatakan itu semua di telepon, pada awalnya Holly terus mengelak. Akan tetapi Russell terus mencecarnya dengan informasi-informasi negatif tentang Efren. Setelah mengatakan itu semua, Russell kemudian langsung menyarankan istrinya untuk segera pergi dari tempat itu ketika dia nanti ada kesempatan. Hal tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan yang dia perintahkan kepada Efren, yaitu agar dia tidak membiarkan Holly pergi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Russell ini ingin mengadu domba mereka berdua dan mempermainkan pasangan selingkuhan ini. Setelah beberapa waktu berlalu, untuk menebus kesalahannya, Efren terlihat menyiapkan sebuah meja pijat khusus untuk dosennya. Di sini, Holly pun menurutinya, meski dengan perasaan was-was, karena mendapat informasi negatif tentang Efren dari suaminya. Saat pijatan berlangsung, mereka pun mulai saling bertanya tentang kehidupan pribadi masing-masing. Meski itu melanggar aturan yang sebelumnya telah mereka buat. Di sini, Holly bertanya bagaimana Efren bisa menyewa kamar semewah ini. Sementara itu, Efren bertanya tentang pekerjaan suami Holly. Pada momen itu, baik Efren dan Holly ini sama-sama belum mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yaitu Efren tidak mengetahui bahwa Russell sudah menghubungi Holly dan menyuruhnya kabur dari sana. Sementara itu, Holly juga belum mengetahui bahwa Russell sedang berada di hotel yang sama untuk mengawasi mereka berdua. Singkat cerita, ketika Holly hendak mandi, Efren melarangnya untuk memegang ponselnya. Dia bahkan ikut masuk dan mandi bersama. Dari situ, Efren akhirnya mengetahui bahwa Russell adalah mantan detektif kepolisian divisi pengintaian. Tentu saja, hal ini membuat Efren semakin ketakutan. Setelah beberapa saat, Efren tiba-tiba melihat sebotol obat tidur yang sebelumnya tidak ada di sana. Dari situ, Efren yakin bahwa Russell lah yang menaruhnya. Bahkan dia telah mengambil handphone Holly. Efren kemudian menyadari bahwa kamarnya itu telah dipasang kamera pengintai. Di saat itulah, dia pun mulai mencari keberadaannya. Akan tetapi tidak berhasil gitu nih guys. Sementara di lain tempat, Holly terlihat membuka kopernya untuk mengambil obat tidur yang memang sudah dia bawa sendiri. Beberapa saat kemudian, Efren mengajak Holly untuk minum bersama di balkon. Namun yang sebenarnya, ini hanyalah siasat Efren agar Holly tidak pergi kemana-mana. Jadi ternyata, Efren sudah mencampurkan minumannya Holly dengan obat tidur. Beberapa saat kemudian, Holly meminta kepada Efren segelas air putih. Dan ketika Efren pergi mengambilnya, Holly melihat ini sebagai kesempatan yang ternyata mencampurkan obat tidur juga ke minuman Efren. Dan tentu saja, kini mereka berdua sama-sama tidak mengetahui bahwa minuman mereka masing-masing itu sudah tercampur dengan obat tidur. Kemudian, ketika keduanya hendak meminumnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Everett pun langsung membukanya dan menemukan Dave yang sedang membawakan makan malam untuk mereka. Kemudian, saat Dave hendak pergi, Holly memberikan sedikit tip berupa uang yang ternyata bertuliskan pesan rahasia. Beberapa menit kemudian, mereka berdua pun akhirnya meminum minumannya mereka masing-masing. Tidak lama dari itu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu lagi. Ketika Efren membukanya, ternyata di depan pintu sudah ada nampan saji yang berisi potongan jari istri Efren gitu nih guys. Jadi ternyata ini adalah akibat dari kelalaian Efren. Efren pun mulai frustasi. Sementara Holly sendiri, dia terlihat merayu Efren
sampai akhirnya dia menghabiskan sisa minumannya. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pun mulai kehilangan kesadaran. Dan ketika terbangun, Holly menyadari bahwa kedua tangannya telah terborgol. Sementara itu, Efren sendiri yang baru terbangun di ranjang pun dikejutkan dengan munculnya Russell yang duduk di kursi roda dengan mulut tertutup dan bersimbah tinta merah, karena ternyata lidahnya hilang gitu nih guys. Tidak lama dari itu, Efren kemudian membantu Holly dengan melepaskan tangannya dan membawanya ke hadapan suaminya. Efren sendiri semakin bingung dengan situasi ini, karena Russell sendiri tidak berdaya. Maka siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Dan tidak lama kemudian, akhirnya Russell pun berpindah alam tepat di pelukan istrinya. Namun sebelum itu, dia sempat menuliskan sebuah pesan di kertas kecil yang dia genggam untuk Holly. Singkatnya, ponsel Efren pun kembali berdering. Suara misterius di telepon itu pun menyampaikan bahwa kini, peraturan permainan telah berubah. Dan hanya satu orang saja yang boleh keluar dari kamar ini. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.